Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun tidak secara langsung melainkan melalui suara, tetapi harus kita syukuri ya walaupun bagaimanapun juga. Nah, untuk pertemuan hari ini masih di bab 1 pada mata pelajaran geografi kelas 11 IPS. Kita akan mempelajari tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik wilayah perairan dan daratan yang ada di Indonesia. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini, yang pertama kalian dapat memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lalu yang kedua, kompetensi yang diharapkan nanti kalian dapat menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, ataupun grafik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu apabila nanti kalian sudah selesai mendengarkan penjelasan dari materi kali ini, diharapkan nanti kalian siswa mampu mendeskripsikan karakteristik wilayah baik itu daratan maupun perairan yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja kita bahas mengenai materi karakteristik wilayah perairan dan daratan di Indonesia. Nah, berdasarkan gambar yang ada di sini, bahwa letak Indonesia itu berada di antara posisi silang dunia atau berada di antara pertemuan dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan samudra Pasifik dan juga samudra India. Karena letak Indonesia yang berada di posisi silang dunia ini membuat lautan Indonesia menjadi strategis gitu. Hal ini juga yang membuat lautan Indonesia ini kaya akan keanekaragaman hayatinya gitu, dimana setiap wilayah atau setiap provinsi di Indonesia memiliki ciri kenampakan alam yang berbeda-beda, baik itu kenampakan alam di daratan maupun di lautan itu sendiri. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas itu ada karakteristik wilayah daratan, di mana pada waktu kelas 10 kita sudah mempelajari tentang litosfer, yaitu bentuk-bentuk muka bumi, bagaimana proses terjadinya muka bumi. Nah, di sini kita akan di kelas 11 ini kita akan membahas tentang karakteristik wilayah daratan. Nah, di sini yang akan kita bahas itu ada 4 macam bentuk yang ada di daratan gitu. Yang pertama itu ada dataran tinggi, yang kedua ada gunung, ketiga ada pegunungan, dan keempat ada dataran rendah. Nanti kalian harus paham ya karakteristik antara dataran tinggi, gunung, pegunungan ataupun dataran rendah. Nah, ini merupakan gambaran dari karakteristik wilayah yang ada di daratan gitu ya. Ada gunung, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi gitu. Kalian harus mampu menunjukkan mana yang termasuk gunung, pegunungan, lalu mana yang termasuk dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu ada karakteristik wilayah daratan, yaitu yang pertama itu ada dataran tinggi gitu. Dataran tinggi ini disebut juga plato. Dataran tinggi merupakan daratan yang luas dan terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil dari proses erosi atau pengikisan dan proses sedimentasi atau pengendapan. Di kelas 10 kita sudah belajar ya. Nah, di sini
manfaat dari dataran tinggi itu apa sih, Bu? Manfaat dari daerah dataran tinggi ini yaitu yang pertama, pasti kalau kita lihat pada di sini, daerahnya pasti memiliki udara yang sejuk, lalu pemandangannya indah, sehingga menyebabkan banyak orang-orang mendirikan rumah ataupun villa untuk menikmati suasana dataran tinggi. Selain itu, dataran tinggi juga banyak dimanfaatkan untuk lahan perkebunan seperti teh, kopi, bunga, sayuran, dan lain sebagainya. Bahkan dataran tinggi juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata gitu. Nah, kira-kira contoh dataran tinggi kalau yang dekat dengan Bandung itu di mana? Nah, contoh dataran tinggi misalnya seperti Ciwidey atau Lembang, itu merupakan salah satu contoh dataran tinggi. Nah, ini gambar dari manfaat dataran tinggi untuk lahan perkebunan sayuran. Yang ini manfaat dataran tinggi yang dijadikan sebagai tempat pariwisata atau sebagai objek atau spot untuk berfoto. Lalu yang selanjutnya ini ada karakteristik dari wilayah daratan, yaitu gunung. Gunung merupakan bagian yang menonjol di permukaan bumi. Biasanya berupa bukit yang ukurannya lebih tinggi dan besar. Dengan ketinggian gunung ini lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, ini contoh gambar dari gunung. Adapun manfaat dari gunung itu sendiri yaitu biasanya gunung ini dijadikan sebagai tempat wisata gitu. Nah, Indonesia sendiri itu merupakan wilayah yang banyak dikelilingi oleh gunung, baik bisa itu gunung aktif maupun gunung yang tidak aktif gitu. Kenapa di Indonesia banyak dikelilingi gunung? Karena letak geologis Indonesia yang berada di daerah Ring of Fire atau cincin api dunia gitu, sehingga tidak heran kenapa di Indonesia sering terjadi bencana gunung meletus, karena Indonesia banyak dikelilingi oleh gunung Merapi yang dimana letaknya itu berada di antara cincin api dunia. Itu untuk gunung. Lalu yang ketiga ini masih ada di karakteristik wilayah daratan, itu ada pegunungan. Pegunungan ini merupakan rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain dengan ketinggiannya berada lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Jadi kalian bisa ngebedain ya antara gunung, pegunungan gitu. Kalau gunung itu hanya satu, tapi kalau pegunungan itu merupakan rangkaian dari beberapa gunung-gunung yang saling menyambung sehingga menjadi satu gitu. Nah, contohnya ada pada gambar yang ada di sini gitu. Ini merupakan pegunungan atau rangkaian dari beberapa gunung-gunung gitu. Manfaatnya apa? Manfaatnya sama seperti gunung, biasanya dijadikan sebagai tempat wisata gitu atau tempat pendakian juga bisa. Lalu yang terakhir ini ada karakteristik wilayah daratan, yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Itu dataran rendah ini biasanya dimanfaatkan untuk lahan pertanian seperti sawah, lalu pemukiman, industri, lalu pantai juga termasuk ke dalam dataran rendah. Jadi kalian harus bisa ngebedain ya apa itu dataran tinggi, dataran rendah, gunung, dan juga pegunungan gitu. Nah, ini salah satu contoh atau manfaat dari dataran rendah yang dijadikan sebagai lahan pertanian. Lalu ini contoh dataran rendah yang dijadikan sebagai lahan pemukiman. Nah, itu untuk karakteristik wilayah daratan. Sekarang kita akan bahas tentang karakteristik wilayah perairan, di mana wilayah perairan ini kita akan membahas 7 contoh bentuk muka bumi yang ada di wilayah perairan.
Yang pertama itu ada danau, sungai, laut, rawa, teluk, selat, dan juga yang terakhir ada tanjung. Sama kayak wilayah daratan, kalian di sini juga harus memahami bagaimana karakteristik wilayah perairan. Nah, kalau tadi itu daratan itu merupakan suatu wilayah atau bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air. Kalau misalnya perairan ini sebaliknya, gitu pengertiannya, merupakan bagian dari permukaan bumi yang dimana wilayahnya itu digenangi oleh air. Nah, ini merupakan gambar dari karakteristik wilayah perairan, gitu. Salah satunya yaitu laut. Nah, karakteristik wilayah perairan yang pertama yang akan kita bahas itu danau. Danau merupakan permukaan bumi berupa cekungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi oleh daratan. Danau ini terdapat beberapa jenis danau ya. Yang pertama ada danau tektonik, lalu ada danau vulkanik, dan juga ada danau vulkanik. Kalau danau vulkanik itu merupakan danau yang terbentuk akibat letusan Gunung Merapi gitu. Kalau danau tektonik itu merupakan danau yang terbentuk karena adanya pergeseran lempeng bumi. Kalau danau tektovulkanik itu merupakan danau yang terjadi akibat dari adanya pergeseran lempeng bumi dan juga karena letusan Gunung Merapi. Di kelas 10 kita sudah belajar ya macam-macam danau gitu. Nanti kalau misalnya lupa, kalian boleh melihat catatan yang ada di kelas 10 ya, untuk mengingat kembali materi tentang danau. Nah, biasanya danau ini dimanfaatkan untuk pengairan sawah, terus tempat memelihara ikan, tempat persediaan air, bahkan danau juga bisa dijadikan sebagai objek wisata gitu. Lalu yang kedua ini ada sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah, dan biasanya dia akan berakhir ke laut gitu. Ini merupakan gambar dari sungai gitu. Adapun manfaat dari sungai itu sendiri, biasanya selain sebagai tempat atau objek wisata, bisa juga sebagai tempat memelihara ikan, bahkan sebagai tempat untuk mengairi sawah, atau bahkan bisa juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Lalu yang ketiga ini ada laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan wilayah yang luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Nah, Indonesia itu sendiri memiliki luas wilayah laut yang sangat luas gitu. Dibandingkan dengan daratan, wilayah Indonesia itu dikelilingi oleh banyak lautan. Adapun manfaat dari laut itu sendiri, selain sebagai sarana atau objek wisata, itu juga sebagai tempat untuk mencari ikan gitu, dimana nanti ikan tersebut dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Dan di laut itu juga masih terdapat banyak kehidupan ya, misalnya seperti tumbuhan laut, kerang, berbagai jenis ikan untuk dijadikan makanan ataupun obatan. Lalu yang keempat ada rawa. Rawa itu merupakan tanah yang rendah. Biasanya rawa ini berada di dekat dengan pantai yang digenangi oleh air gitu. Ciri dari rawa itu banyak atau terdapat tumbuhan bakau gitu ya. Ini sekilas seperti sungai, tapi bukan sungai gitu, melainkan ini rawa. Karena apa? Ini ada tanaman bakau gitu di pinggir-pinggirnya. Nah, ini merupakan ciri dari rawa. Lalu yang selanjutnya ini ada
teluk. Teluk itu merupakan bagian atau tubuh perairan yang menjorok ke daratan. Nah, ini merupakan teluk. Ini merupakan teluk. Itu. Lalu yang selanjutnya ini ada tanjung. Tanjung itu merupakan tubuh daratan yang menjorok ke laut. Bedakan ya antara teluk dan tanjung. Kalau teluk itu tadi bagian perairan yang menjorok ke daratan, kalau tanjung itu merupakan bagian daratan yang menjorok ke laut. Menjorok itu artinya menghadap gitu. Kalau kita lihat pada gambar ini, yang ini merupakan tanjung itu, sedangkan yang di sini yang dekat dengan daratan, yang dekat dengan pasir pahit itu merupakan tanjung. Lalu yang selanjutnya ini ada selat yang merupakan bagian dari wilayah perairan, di mana selat ini merupakan wilayah laut sempit yang memisahkan antara dua pulau gitu. Nah, ini merupakan yang dinamakan dengan selat. Nah, ini merupakan materi terakhir di pertemuan kita hari ini. Itu dimana kalian setelah mendengarkan penjelasan dari materi ini, kalian diharapkan nanti mampu membedakan antara karakteristik wilayah daratan, yaitu ada dataran tinggi, dataran rendah, gunung dan juga pegunungan, dengan karakteristik wilayah perairan, yaitu tadi wilayah perairan itu mencakup danau, sungai, selat, laut, teluk, tanjung. Itu kalian harus paham apa itu bedanya gitu, apa itu karakteristiknya gitu. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Jangan lupa materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini itu dicatat di buku geografi, karena catatan kalian akan menjadi penilaian harian di dalam mata pelajaran geografi kali ini. Siapa tahu dapat membantu nilai kalian nanti di akhir gitu. Nah, jangan lupa tugas di Google Classroom-nya itu dikerjakan dan dikumpulkan, karena kalau misalnya tidak mengumpulkan berarti nanti kehadiran kalian kosong gitu. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.